derby Madrid itu udah pasti ketat banget ya Pak? Seketat stocking aku. Waduh, Dewi Fortuna tuh udah duduk di benchnya Real Madrid. Woi. Mau main jelek, mau main bagus, yang juara pasti Real Madrid. Iya. Kira-kira kan Bapak udah preview bench Madrid ini akan seru banget nih, derby Madrid ini. Apakah akan lebih seru dibanding El Clasico yang kemarin, Pak? Masalahnya tetangga saya juga ada orang kayak takutnya anaknya, Pak pengen Mbappe dong dia. Oke gas, mana gas ya? Iya. Wah. Wah. Tahu nggak sih guys, dikit lagi nih ada derby. Wih, derby apa tuh, Kak? Derby apa tuh, Romero? Beda. Langsung masuk. Baru mulai. Murid baru langsung ngejokes ya. Baru. Oh iya, salam kenal teman-teman. Tapi ini udah berhasil ya. Apanya? Operasinya kan. Hehehe. Gimana Dazuf kemarin? Operasi kan harusnya Bukan, beda orang. tapi kalau operasi harusnya jadi lebih bagus ya. Ini Ini kayak operasi zebra. Belang-belang. Operasi lagi. Ini jadi nggak nih Gimana? kita mau Oh iya, bahas. derby. Oh iya. Katanya ada derby, bukan derby Romero, tapi derby ini Madrid katanya. Oh, nih. derby Iya Madrid. kan? Derby Real Madrid. sama ATM, Atletico Madrid. Ajuan tuh tadi. Dengan Tunai Madrid. Tunai Madrid. Dipaksa ya, dipaksa. Di minggu dini hari ya, Kak, katanya. Yo. Seru tuh. Tapi kalian gimana sih kalau ngelihat derby gitu? Gue tuh selalu kayak kalau misalkan derby itu kan selalu punya rivalitas yang tinggi biasanya. Iya, apalagi satu kota. Lagi satu Aduh, kota, bener. kakak ade ya kan. Kakak ade. Mereka kakak ade nggak sih Atletico sama Real Madrid? Kakak ada nggak sih? Belum tahu sih. Tapi belum nanti kita tanya aja nih sama guru, katanya ada Iya, guru kata dia baru. paling Iya. tahu nih semuanya nih info-info Guru di sepak baru. bola. Keren nih gurunya sih kayak. Gurunya sakit. Selamat siang. Selamat Semuanya? siang, Pak. Pagi, Pak, pagi. Oh, masih pagi ya? Sekolah mulainya pagi, Pak. Oke, teman-teman semuanya atau anak-anak semuanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Labib Sadat. Saya dari bagian Departemen Negara Eropa Barat atau kompetisi di negara Eropa Barat. Wih, keren. Itu nyarinya dari kapan tuh, Pak, istilah itu? Baru tadi, baru. Absen dulu ya. Boleh, Pak, boleh, Pak. Boleh, saya buka dulu buku saya. Muhammad Raihan, Hadir, Pak. Gabriel, ada juga Ada. Gerardo. Gerardo, woi. Kamu anak baru Oh, ya? ya saya, maaf, Pak. Oh, kamu anak baru. Anak baru, Pak. Betul, Saya Pak. baru Pindah. lihat. Pindahan. Oh, pindahan Pindahan Iya. dari dari sekolah mana? dari Klaten International School. Oh, Iya. Klaten KIS, Internasional. Oh, KIS. Iya, KIS. Sadat, Sadat. Wah, Pak. Saya banyak Natasha komunikasi, Jermania? Iya, saya Pak. Oh, kamu lahir di Jerman? Betul, Pak. Di mana kotanya? Di Hamburg. Oh, di Hamburg, dekat San Pauli ya. Benar. Oke. Keren nih geografisnya nih. Ini bawa device, bawa buku, kamu cuma bawa handphone nih. Kamu Iya, Pak. pegang buku saya. Waduh. Kisah para Kisah nabi. para nabi. Iya, Wes. biar lebih. Oke, kita hari ini akan mempelajari salah satu pertandingan tersohor di negara Eropa bagian barat, tepatnya dari negara Spanyol, yaitu Derby Madrid. Wih. Madrid. Seru. Pokoknya kalau derby Madrid itu udah pasti ketat banget ya, Pak? Seketat stocking aku. Waduh. Jadi Apa langsung hilang fokusnya, Pak? nggak kayak gitu, Nat. Nggak kayak gitu, Nat. Nggak kayak gitu, Nat. Nggak kayak gitu. Natasha nggak kayak gitu ya. Jadi saya mau menjelaskan sedikit Iya. ya. Oh, iya, iya, Jadi Pak. Silakan, Derby Pak. Madrid itu pertama kali tercipta di tahun 1908 atau di awal abad ke-20. Waktu itu belum ada La Liga. Namanya Campeonato Regional, yaitu pertandingan di antara kota-kota di bagian atau di kota Madrid. Waktu itu, jadi dulu itu belum ada tuh klub-klub selain Real Madrid dan Atletico Madrid. Tetapi dalam pertemuannya, dalam sejarahnya, itu ada 237 penampilan atau 237 pertandingan yang mempertemukan antara Real Madrid dan Atletico. Dan orang Spanyol waktu itu nyebutnya adalah Derby Madrileno. Oh, Derby Madrid. Artinya apa tuh, Pak? Madrileno. Derby yang mempertemukan dua tim terhebat di kota Madrid. Karena di kota Madrid saat ini di La Liga ada 5 klub dari kota Madrid. Nggak hanya Real Madrid dan Atletico. Iya. 3 lagi apa, Gerardo? Las Palmas. Bukan, Las Palmas itu Bukan, satu salah ya? kepulauan besar, satu kepulauan jauh di baratnya, bahkan melewati Portugal. Aduh, bentar, Pak. Natasha ada yang tahu? Nggak tahu saya, Pak. Di La Liga ini, Pak. Di La Liga saat ini. Liganya. Sekarang, Pak. Ada 3-3 di La Liga. Apa ya, Pak? Getafe. Getafe betul? Iya. Oh, betul. Famos. Lagi satu Famo. lagi. 2 lagi apa?
Apa, Pak? Dua lagi Real Betis. adalah Rayo Vallecano dan Oh. Leganes. Leganes. Oh. Leganes. Tapi Oke, Pak. yang paling tersohor adalah antara Real Madrid melawan Atletico Atletico Madrid. Madrid yang akan bertemu di pertandingan ke-238-nya di hari Minggu nanti tanggal 9 Februari. Ini jadi derby bakal panas banget nih. Iya, Pak. Apalagi main di Santiago Bernabeu. Santiago Bernabeu maksud saya. Bernabeu ya, Pak. Santiago Bernabeu tuh Bernabeu. nggak Klasik tuh. dibersih-bersihin. Klasik. Pak. Ini kita bahas aja ya. Iya, boleh Pak. Boleh? Tapi Sorry. kamu jagoannya apa? Nats. Kalau aku sukanya Madrid, Pak. Oh, kamu Madrid. Real Madrid atau ATM? Aku lebih ke Chelsea sebetulnya, Pak. Oh, Kalau gitu. di La Liga ya. Kalau di La Liga Real Madrid. Iya, Pak. Pemain favorit kamu Real Madrid siapa? Pemain favorit aku yang paling ini, Pak, gayanya paling nyentrik, Pak. Siapa tuh? Yang suka pakai anting. David Beckham. Iya. Oke. Bukan, Pak, yang sekarang, Oh, yang sekarang. Ya dulu mah David Beckham yang suka pakai anting. David Beckham Bisa. selalu, Pak. Selalu. Selalu in my heart. Oh, kalau sekarang adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe aku suka dulu, Kiki ya. Pak. Itu tuh panggilan Kiki. kecilnya Kiki. Kiki. Iya. Jadi itu bisa. dia kan orang Prancis Paris di bagian timur sedikit kan. Ya, Pak. Dia manggilnya Kiki. Oke, Atau ini dia nih. Bellingham, Pak. Bellingham, Pak. Oh, Jude Bellingham. Sorry Pak, bentar lagi Pak. Ini masih teknis ya, Pak. Ah, Oh, ya. iya, oke. Bapak lagi ngisi-ngisi biar nggak dead air ya, Pak. Enggak dead air karena saya kan Biasanya memang MC. saya komentator ya saya kan. Ini saya udah paham banget Biar teknik nggak ini. dead air. Saya ini udah paham banget. Oke, Nggak apa-apa, Pak. Ntar juga di-cut itu sebetulnya sama editor. Jadi anak-anak semuanya, Rehan, Nats dan Gerard Wih, ini adalah Gerard. klasemen La Liga 2024-2025 peringkat 1 dan peringkat kedua. Pesertanya cuma 2 ya, Pak ya? Sebenarnya ada peringkat 3. Heeh. Apa tuh, Pak? Jangan cari yang nggak ada ya. Keren. Oh. Azulgrana, Eh, Barcelona. Barcelona. Oke. Jadi Real Madrid saat ini dan Atletico sudah bermain sebanyak 22 pekan. Yang artinya besok adalah pekan ke-23 Tiga. atau Jornada ke-23. Iya. Apa, Pak? Jornada. Yo, Spanyolnya? Spanyolnya kalau Italia 23. Oke, Oh. Italia. Nah, jadi kedua tim ini sebenarnya secara kualitas di musim ini nggak jauh berbeda. Mirip, Pak. Dilihat dari statistik kemenangan, Real Madrid 15, Atletico 14, dan draw Real 4, Atletico Madrid 6. Poinnya 49 dan 48. Tipis, Sebenarnya yang berbahaya adalah kalau mereka berdua seri. Peringkat iya. ketiga mencoba menyodok yang saat ini Oh. diisi oleh Barcelona dengan poin 45. 45. Jadi siapapun yang menang dalam race Derby Madrileno di pekan ke-23 akan memiliki modal besar menghadapi atau menjadi juara pada musim ini. Jadi penentuannya ya Pak. Bisa dikatakan walaupun masih pekan ke-23, ini bisa menjadi Pak. penentuan dan menunjukkan apalagi Real Madrid saat ini unggul 1 angka dari Atletico dan mereka saat ini ketika misalkan bisa menang, bisa membuka gap dengan peringkat kedua. Oh, gitu, Pak. Ada pertanyaan untuk sejauh ini? Tapi Pak, katanya Madrid Rudigernya nggak ikut ngelis, Pak. Ntar berpengaruh nggak tuh ke pemain belakang? Kemungkinan besar Rudiger itu nggak main ya. Karena mungkin cedera nggak ikut ngelis, biaya HTM-nya mahal ya. Iya, tema mahal, Pak. Dia mau ikut kalau gratis doang pada aja sama owner. Di minus Oke, satu ini dia aja. nih, 5 laga atau 5 partidos terakhir Real Madrid di La Liga. Dalam 5 pertandingan terakhir, Real Madrid mendapatkan 4 kemenangan dan 1 kekalahan. 4 kemenangan di laga melawan Sevilla, Valencia, Las Palmas tadi yang tadi Gerard sudah sebutkan, Betul. Valladolid, dan terakhir sebenarnya di laga terakhir mereka kalah dari Iya, salah satu tim dari kota Barcelona yaitu Espanyol 1-0. Sebenarnya Madrid ini melawan Espanyol ini lumayan menguasai jalannya pertandingan. Bahkan dilihat dari ball positionnya 73 berbanding 27. Tetapi kita tahu Espanyol melawan Real Madrid kan ibaratnya David lawan Goliat. Iya. Tim kecil lawan tim besar. Seperti biasa, tim kecil biasanya bermain lebih low block, lebih bertahan, lebih pragmatis, dan memanfaatkan counter attack. Gol Espanyol pun didapatkan di menit 85 melalui Romero, yang sebenarnya banyak kontroversi yang terjadi karena sebelum atau ada beberapa sequence sebelumnya Romero itu melakukan tackling dari belakang ke salah Mbappe. satu pemain Real Madrid, yaitu siapa? Kiki Mbappe. Kiki Mbappe. Kiki. Do you love me? Are you ready? Terlalu ke distract. Mas. Terlalu ke distract Pak. Itu, Sorry, Pak. sorry. Iya, Pak. Nggak Sorry. apa-apa, nggak apa-apa. Silakan Ke bawah lanjut, Pak. suasana, ke bawah Iya. suasana, ke bawah suasana. Gak apa-apa. Iya. Jadi semuanya ini kan sebenarnya hal yang wajar ya. Kemenangan dan kekalahan itu hal yang lumrah. Gimana caranya Real Madrid mendapatkan momen untuk mendapatkan bounce back di laga setelah ini melawan tim Atletico Atletico Madrid. Madrid. Ada mau nanya?
Lagi? Kita lanjut dulu Pak, ini Atletico Pak. Nah ini dia 5 laga terakhir Atletico. Kok Anda yang ngatur? Oh enggak, ini soalnya papan tulisnya di saya. Oh. Jadi smartboardnya Sulit sebenarnya Iya. ini admin saya. Oh, admin. Yang kalau di kampus cuma next Iya, doang. benar-benar. Jadi Masuk. tadi 5 laga terakhirnya Real Real Madrid. Madrid. Berapa kemenangan Real Madrid? 4, Empat. Pak. 4 kemenangan dan 1 Empat, kan? kekalahan. Satu kekalahan. Sedangkan rival abadi, salah satu rival abadinya yaitu Atletico Atletico Madrid Madrid. dalam 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. 1 kekalahannya juga sebenarnya dalam derby Madrid melawan Oh, siapa? iya. Leganes. Leganes. Tetapi orang-orang nggak nganggap. Karena kenapa? Orang-orang selalu menganggap derby Madrid itu antara Real lawan Atletico. Atletico. Leganes, Rayo, Getafe, dan tim-tim kecil lainnya tidak pernah dianggap. Itulah mengapa tim-tim seperti Leganes akhirnya mendapatkan apa? Motivasi yang Iya, berlebih. Pak. Iya. Benar, Untuk Pak. menunjukkan bahwa tim Madrid itu nggak Atletico hanya Real Madrid aja. Tetapi ada Leganes, ada Rayo Vallecano, ada juga satu lagi Getafe. Getafe. Nah, yang lebih hebatnya, Atletico sempat mengalahkan Barcelona Barcelona. 2-1 di stadionnya Atletico. Apa nama stadionnya Atletico? Wanda Oh, Metropolitano. ya, Wanda. Wanda Metropolitano ya, bukan Vicente Calderon, udah Bukan, pindah. iya. Kan? Udah pindah. Jadi ini sebenarnya modal yang cukup besar di laga terakhir juga mereka mengalahkan Mallorca ya, Real Mallorca 2-0 di Wanda Metropolitano, dan itu bisa menjadi bumbu besar, bisa menjadi modal besar juga menghadapi derby Madrid besok. Wih. Semakin seru ya? Oke, seru Pak. Semakin seru, semakin seru. Nah, ini dia nih. Kiki nih, Pak. Key Kiki. player dari Real Madrid ada Vini Junior. Ini Vini, Pak, yang suka pakai anting itu, Pak. Iya, kesukaan kamu atau Iya. Jude Bellingham? Ya, Jude sama Vini, Pak. Dulu aku suka Kiki. Dulu kamu suka Kiki, Iya. sekarang Sekarang Sukanya Vini atau Vini Bellingham. atau Bellingham. Oh, pakai atau lagi. Atau ya. bukan Berarti dan. boleh dua ya. Yang mana nih? Oh, Tergantung Bil- mood, Pak. oh, Tergantung tergantung. mood. Itu tuh kok ada kayak mahkota-mahkotanya nih, Ini editannya keren karena amat. Real Iya. Madrid ini kan ada Betul. crown-nya. Itu tuh, Pak. Diamond, Permata. Pak. Diamond, Kan Pak. pakai Permata. ini, Pakai anting. Karena anting, jadi menunjukkan diamond itu kan menunjukkan suatu kesuksesan, Oh. satu Keren. hegemoni, satu dominasi yang Bapak bisa hebat. terus nih, Bapak Pak. editannya Apa? keren. Bapak Iya. bisa terus dah, Pak. Bapak apa? Bisa terus. Bisa terus karena saya udah kebiasaan ini. Oh, iya, benar Saya bukan juga. jago, biasa aja. Oh, sih. biasa. Bapak Jadi- mirip sama komentator di video, Pak. Emang iya, Saya, ya? saya. Kebetulan saya lagi di kebun jeruk juga saya. Dua sekolah ya Pak. Keren. Pindah-pindah aja. Pindah sekolah. Oh, Ya gitu pindah. swasta, sekolah swasta. Sekolah swasta. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh, silakan, Pak. Silakan, Apa, Pak. Pak? Bapak. Jangan diajak ngobrol nih, buru, Sorry, Mas. sorry, sorry. Kita lanjut lagi ya. Jadi, salah satu atau dua pemain key player dari Real Madrid adalah Vinicius Junior dan juga Kylian Mbappe. Sejauh ini Vini sudah 13 gol dan assist. Sedangkan Kylian sudah 17 gol assist. Wow. Yang artinya saat ini Real Madrid itu kalau nggak salah tuh hampir 50 gol. Yang artinya lebih dari 60% gol sumbangsi Real Madrid itu dari dua pemain ini. Wow, Oh. iya, Secara iya, Pak. statistik itu besar banget. Iya. Jadi sebesar itulah Real Madrid menggantungkan harapan mereka Los Blancos kepada Vini Junior dan Kiki Mbappe. Gitu. Jadi kedua pemain, ini boleh nih pemain selanjutnya boleh pemain Real Boleh, Atletico. boleh Atletico ya. Tadi Real Madrid ya. Betul, Ya, Pak. Ya. betul. Siapa pemain key player-nya? Nat, Yang mana? Yang Madrid, Pak. Real Madrid, Vini, Vini dan Mbappe, Mbappe. Mbappe. Good. Kiki. Saya biar callback tuh biar kalian ingat terus. Oh, iya, benar. Oh, ingat. Itu cara saya kalau ngafalin riset Oh, tuh iya. saya callback lagi. Oh, gitu, Benar, Pak. benar. Nih Hebat. key player-nya dari Real Madrid dan juga Atletico Pak. Sorry, Atletico Atletico, Madrid, Pak. dua pemain ini. Saya mau nanya dulu. Ini ada duitnya nih. Anjir, beneran, Pak. Iya nih. Wah, lumayan Apa buat bayar kesamaan motor dari dua listrik. pemain ini? Selain dia bermain untuk Kebanyakan- Atletico Madrid. Kesamaan. Sama-sama. Enggak. Selain mereka bermain Satu untuk tim. Atletico Madrid dan berposisi sebagai penyerang. Ini satu trivia. Sama laki-laki, Pak. Enggak, bukan yang itu dong. Yang lebih ini dong, yang lebih teknis dong terhadap sepak bola. Nama depannya A. Iya. Enggak teknis secara sepak bola. Iya, bener juga. Sama-sama dua kakinya hidup. Sama-sama. Itu dua kaki Dua hidup, kaki Pak. hidup. Lebih teknis Kiri kanan. dong. Sama-sama key player. Terlalu Karena jelas. ini Kok udah nggak sama, Bapak salah-salahin Terlalu mulu. jelas, Jadi, Mbak.
Antoine Griezmann dan juga Alexander Sorloth ini Sama Prancis. bukan, kalau Sorloth Bukan. dari Norwegia. Norwegia. Griezmann benar Prancis. dari Prancis tapi keturunan dari Spanyol. Oh. Jadi kesamaannya adalah kedua pemain tersebut adalah memulai karir di La Liganya di klub yang sama yaitu Real Sociedad. Oh. Jadi Real Sociedad. Antoine Griezmann itu memulai karir seniornya itu di tahun 2009-2010 bersama tim asal Baskui tersebut. Sedangkan Alexander Sorloth memulai karir profesional di La Liga bersama Real Sociedad 2 musim yang lalu sebelum akhirnya pindah ke Villarreal dan pada awal musim ini direkrut oleh Atletico Madrid. Atletico. Dan kedua pemain tersebut langsung nyetel. Total 22 gol dan assist langsung disumbangkan oleh kedua pemain tersebut dan membuat anak asuh dari Diego Simeone saat ini berada di peringkat Dua. kedua benar. Kedua. Bapak Bapak jarinya tinggi. Maksudnya gini ya? Iya. Biasa, kadang-kadang motorik saya emang suka ngetril sendiri. Jadi, posisi ke kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Atletico Madrid. Gokil. Jadi itu ada preview sebelum derby Madrileno yang keberapa? Yang ke 238. 238. Pinter banget. Pinter, mumtaz antum. Alhamdulillah. Biasa karena pada sejarahnya sebenarnya dulu orang Arab menguasai Andalusia. Jadi beberapa mungkin tertua di Spanyol masih bisa bahasa Arab. Ya, bener-bener. Makanya muka-muka orang Spanyol banyak yang Arab-Arab mirip-mirip gitu ya, Pak? Betul, Mediterania namanya. Oh iya, Kayak perumahan. Saya tahu Pak lagunya. Kayak apartemen. Saya tahu Pak Iya, lagunya. Na Mediterania. Iya. Pantai. Segera miliki apartemen di Pantai Indah Kapuk dengan angsuran 7 juta rupiah per bulan. Agung Sedayu gitu. Kemana-mana ini. Itu berapa jauh Pak dari jalan tol Pak? 15 menit. Iya. Kalau malam-malam. Siapa yang mau So, keluar? bukan apa-apa ya. Dari Bekasi sampai Jakarta Selatan aja sih 30 menit juga. Malam-malam tapi. Sekolah apa ini? Oke, ada yang mau nanya nggak nih? Ah, boleh Pak, nanya aja Pak. Kita Boleh. Nanya nanya ya. aja, Pak. Nanya aja, Pak. Nih Nanya Natasha ya? katanya mau nanya. Kamu mau nanya, Nat, Iya. katanya. Aku mau nanya nih. Boleh, silakan. Nih, tapi kalau ngelihat Bapak, menurut Bapak nih, kansnya gimana nih untuk Madrid dan juga Atletico Madrid sebetulnya lebih condong kemana sih dengan kekuatan yang mungkin hampir merata nih, Pak? Betul. Pertanyaan yang bagus ya dari Natasha. Kalau melihat peluang pasti 50-50 karena sebelum pertandingan. Tetapi Madrid diuntungkan dengan bagaimana mereka saat ini di peringkat 1 dan bermain di Santiago Bernabeu. Karena faktor non teknis itu kadang-kadang mempengaruhi. Bener, Itu yang harus semua orang tuh ini sih bukan karena main di kandang diuntungkan oleh keadaan, tetapi memang main di kandang itu adalah satu keuntungan. Itu yang nggak bisa dipungkiri dari semua kejadian di pertandingan sepak bola. Jadi menurut saya faktor dukungan supporter Madrid, terus juga tekanan Atletico bermain di tandang itu kadang-kadang juga mempengaruhi psikis dan juga fisik bermain para pemain Atletico. Maka dari itu jika Antoine Griezmann, Alexander Sorloth dan beberapa pemain lainnya tidak perform, bukan tidak mungkin Kiki Mbappe akan mengeksploitasi pertahanan dari Atletico Madrid di laga hari Minggu nanti. Bisa jadi sih. Seru nih kayaknya match-nya ya. Seru ya? Saya nanya deh Pak, boleh Pak? Boleh. Kira-kira kan Bapak udah preview match Madrid ini akan seru banget nih, derby Iya. Madrid ini. Apakah akan lebih seru dibanding El Clasico yang kemarin Pak? Kan Wah. 2-5 tuh Pak di Sebenarnya Wow. El Clasico without Messi sih is over, game over menurut saya. Wes. Tanpa Messi, Ronaldo tuh udah nggak akan sebesar El Clasico dari zamannya dulu ada Luis Figo ketemu Rivaldo, hingga akhirnya perdebatan siapa yang terbaik antara Messi dan Ronaldo. El Clasico ya udah just a big game, just a Il Gran Partidos kalau kata orang Spanyol. Partai Artinya, besar. ada partai besar, pinter Gerardo. Tetapi derby Madrileno kita tahu kedua tim 2 kali loh dalam 1 dekade terakhir bermain di final Liga Champions. Tahun berapa? Siapa? 2014 Dan 2000 2000 lupa lagi. 2017.
yang artinya menunjukkan bagaimana kualitas dari kedua tim, apalagi Diego Simeone itu kan udah bertahun-tahun Iya, berlatih Atletico, mungkin hampir lebih dari 1 dekade. Dari Dan dia rambutnya tebel sampai agak botak sekarang. agak botak. Dari anaknya masih main di juvenil, Iya. yang tim-tim umur 12 tahun sampai jagoan di Betul. Serie A. Iya. Dari Gultik masih banyak kok, sampai 3 Ini adalah Kena bukan gusuran, Pak. bukan Dari pertandingan bola. dari gol jagonya Senpachi sampai ada Subway ya. Iya, dari Gultik di tik doang sampai di semua tempat ada Gultik, Pak. Iya. Malah kagak di tikungan. Gitu tuh, saking lamanya Diego Iya, Simeone. iya. Gila, dia tuh Kebayang, dari, kebayang. mohon maaf ya, dari saya mau lulus SMA. Ayo dari mana lagi ya? Oke, stop ya kita. Kayak dari Mediterania ke sini, Pak. Iya, jauh. Macet, Pak. Lanjut, udah sore lagi. Ganjil genap lagi. Ya, Lanjut, jadi Pak. seperti itulah bagaimana akhirnya kita melihat coach atau entrenador Diego Simeone Iya. itu bisa membawa tim Atletico Madrid itu tampil stabil selama mungkin 12 atau 13 tahun terakhir semenjak dia melatih Atletico ya lebih tepatnya. Lalu dia bisa membawa Atletico walaupun harus kalah dari Real Madrid yang Iya. diisi oleh Cristiano Ronaldo. Jadi dulu tuh ada mitos ya, kalau Madrid main di final champion, Dewi Fortuna tuh udah duduk di benchnya Real Madrid. Oh. Mau main jelek, mau main bagus, yang juara pasti Real Madrid. Iya. Berapa persen Real Madrid kalah presentasinya di babak final Liga Champions? Iya, hampir Gak nyampe 5% kecil banget presentasi tuh. mereka kalah. Makanya Sepanjang mereka bermain di final champion ya. Yang extra time itu tahun berapa, Pak? Yang extra time 2017 2017 dan 14. 14. Oh, dua-duanya ya? Dua-duanya di comeback, enggak, kalau di extra comeback. time 14 di Lisbon, Heeh. kalah 4-1, yang di Meazza 2017 adu penalti. Oh, aduh. Juan Fran nggak iya. masuk. 2014 ya Ronaldo buka baju kan? Iya, Oh. Ronaldo mah buka baju mulu. Iya, dia kan badannya keker. Iya, kalau mau mandi juga. flexing. Ya, iya dong. Ronaldo 9 kan? itu agak Bukan ya. Bukan. Oh ya, jadi kayak seperti itulah. Dan juga yang menarik adalah Real Madrid dan Atletico Madrid ini juga pertemuan antara dua kubu. Dalam artian Real Madrid itu menunjukkan adalah kubu dari orang-orang yang berdasi. Oh, Yang oke, artinya gas. orang-orang yang Oke, gas. Kelas Gitu. berkelas, atas ya, Pak? kelas atas, Oke, gas. kelas menengah ke atas. Oh, Kayak gitu dong, oh, jangan iya. dong, jangan. Oh, Lagi panas nih, lagi panas nih. iya. Oke gas, mana gas ya? Bapak juga yang kepancing, Pak. Jangan diikat. Ya, nggak boleh, jangan Pak. diikat. Nggak, soalnya ini yang pakai timer di bawah itu loh, Pak. Yang kayak ada second-second. Iya, jadi langsung naik, Pak. Jadi tuh Ayo, Pak, gimana nih, Pak? Jadi gimana, Gimana nih, Pak? Pak? Jadi gimana, Pak? Kalau Atletico Madrid kubunya ya? kalau Atletico Madrid menengah ke bawah. Oh. Jadi di situ ada rivalitas antara dua kubu yang berbeda seperti itu. Makanya makin panas kayak gitu. Iya. Panas, panas. Jadi bagaimana Atletico ingin menunjukkan kenapa Real Madrid pakai baju warnanya putih? Itu juga ada filosofinya. Alasannya ya, Pak, ya? Artinya ada putih kan Suci itu, menunjukkan kesucian, Suci. menunjukkan dominasi, menunjukkan sesuatu yang luar biasa hegemoni. Sedangkan kenapa Atletico menggunakan jersey berwarna merah yang artinya berani untuk melawan kesucian yang dimiliki oleh Real Madrid. Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini tuh, Pak ya. Bukan dengan siapa, bukan dengan apa kita menikah, tapi dengan siapa kita menikah. Nggak ada nyambung-nyambungnya sama bola. Ilmu Mau hidup. nangis, gue mau nangis. Sekena. Nih lu kekasihan nih, Pak, benerin alis mulu nih, Pak, dari tadi, Pak. Ada lagi. Saya mau tanya, Pak. Tapi kan kalau dilihat dari klasemen tuh, Pak, maksudnya Real Madrid sama Atletico sekarang di peringkat 1-2. Betul. Berarti kalau nanti di pertandingan itu ada kemungkinan nggak sih, Pak? Jadi dari hasil derby Madrileno ini bakal menggugurkan saya pengen ketahuan muka Bapak. Saya serius soalnya. Saya juga ketawa lihat kamu. Jadi dari dua peringkat ini hasil dari Madrileno ini bisa menutup peluang buat tim di bawahnya buat juara Getafe. Oh, enggak juga lah. Kalau Getafe kejauhan. Salah ya? Jauh Kalau banget. Getafe emang udah pasti enggak ya. Jangan Getafe, Sevilla juga. Oh, iya. Sociedad, Villarreal juga susah. Jadi Apa maksudnya? Barca. Sevilla. Sevilla. Iya. Oke. Kepancing. Jadi itu sebenarnya yang diharapkan oleh kubu dari kota yang berbeda di selatan Spanyol yaitu Catalonia berharap hasilnya adalah draw. Kalau draw, Barcelona bisa menang Oh iya, bisa lawan. nyalip ya, Pak ya? Bisa nyalip ke peringkat minimal bisa menyamai poin dari Atletico Atletico. Madrid yaitu 48 angka dan mungkin Real Madrid hanya sisa 2 angka ya yaitu mungkin kalau draw ya Real Madrid dapat 50 angka. Oke.
boleh nanya lagi nggak nih Pak? Boleh, boleh. Kalau Bapak bisa jawab, ntar saya kasih uang. Saya dikasih. Oh, iya. Kan udah digaji nggak sih gurunya? Jadi kalau dari Atletico Madrid sendiri apa yang bisa dimanfaatin nih Pak? Karena kan mereka bertandang. Tadi kita udah bahas ada faktor tenis yang mungkin dimiliki lebih unggul dari Iya. Madrid sendiri. Kalau saya melihat Atletico dengan ciri khas permainan Diego Simeone yang dia ingin bermain lebih menunggu, itu sebenarnya terbaik adalah bermain pragmatis. Bermain lebih defense dulu, tidak terpancing dengan permainan menyerangnya Kiki Mbappe, Vini Junior, Rodrigo, Jude Bellingham, dan pemain-pemain Madrid yang memiliki karakter menyerang. Tetapi sebaliknya, bermain lebih tenang, membaca pergerakan para pemain Madrid, dan juga melihat bagaimana ada celah-celah kosong. Ketika para pemain Madrid udah terpancing, udah maju, bakal ada pos-pos atau ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Atletico untuk mengeksploitasi ruang kosong tersebut. Apalagi mereka punya Antoine Griezmann, Antong Oh, gimana Pak? Antoine Griezmann dan juga Alexander Sorloth. Ini tipe kedua pemain ini cocok nih. Yang Griezmann tipe penyuplai bola kan, karena dia bukan center forward murni, dia Betul. seorang second top. Dia sebagai seorang SS second striker atau bisa juga sebagai playmaker. Bahkan bersama Didier Deschamps di Prancis, Prancis. dia adalah seorang attacking midfielder sekarang kan. Tetapi di Real Madrid, di Atletico dia bermain lebih menyerang. Alexander Sorloth adalah tipe center forward Iya. yang yaitu kalau kita boleh mengambil adaptasi atau mengadopsi kata-kata dari Liga Inggris itu fox in the box. Box in the box. Jadi menurut gua permainan pragmatis, counter attack cepat, memanfaatkan sayap-sayap cepat Atletico, terus memberikan bola ke Griezmann dan juga mengkreasikan peluang, dan mungkin finishingnya disorot. Bukan tidak mungkin Atletico bisa memberikan malam yang buruk di Santiago Bernabeu. Oke, jadi kasusnya juga masih terbuka lebar. Masih ya, ada, Pak? masih ada. Cuma balik lagi, apakah Atletico bisa menghandle tekanan yang didapatkan oleh mereka di Stadion Santiago Bernabeu? Seperti Oke, itu. Pak. Siap. Ada pertanyaan lain? Udah sih Pak. Kalau dari aku. Saya ada Pak, dikit Pak. Oke, boleh. Banyak juga boleh. Dikit aja ya. Satu lagi Pak. Oke. Bapak kayak buru-buru ya? Oh enggak, saya cuma lihat jam doang. Soalnya kemarin guru sebelumnya pas Sabtu nggak pakai jam tangan kan? Oh iya, tapi dia ngeliat jam mulu ya. Dia ngeliat tangan dulu. Jadi Pak, tadi salah satu key playernya Madrid, Vini Junior katanya dikabarkan merapat ke Saudi Pro League nih Pak. Wah, Dari itu kan gede. cuma Wis. ini doang ya. Cuma biasanya berita-berita rumor aja Rumor-rumor kan. ya, Pak. Walau Pikiran gimana pun kan Vini Junior kan punya keinginan yang kuat untuk berkarir lama di Eropa, bahkan mengincar gelar pemain terbaik dunia ataupun mendapatkan Ballon d'Or. Oh, Ballon d'Or. betul, Pak. Ballon d'Or apa FIFA Men's Player nih Pak? Ada dua sekarang. Iya, Mendingan Ballon d'Or yang mana? dan FIFA Match Player. Oh. Udah bukan FIFA Ballon d'Or Iya, lagi udah ya. bukan. Betul, terima kasih Gerardo. Ya, intinya ingin mendapatkan gelar yang sangat-sangat luar biasa, gelar individu terbaik untuk pemain di Oke. dunia kan FIFA Player dan juga Ballon d'Or kan. Iya. Harus Sama kita akui. MTV Award Pak. Apa? MTV Award Pak. MTV Award juga. Pendatang baru terbaik Pak. MTV Award tuh nomor 13 kalau nggak salah tangga tuh. Tahu aja Pak. Itu yang saya waktu itu tahun 2001 Dewa yang Mistikus Cinta tuh nomor 1 tuh, lama tuh. Di tangga MTV Award Indonesia tuh. Saya baru lahir itu Pak. Dia baru lahir Iya, ya, Pak. bener-bener. Kamu dengerin tuh Mistikus Cinta tuh. Saya dengerin sekarang. Oh, sekarang. Iya. Bisa lanjut Pak ya tadi? Lagi Boleh, Pak. boleh. Bapak terbawa arus. Iya, Bapak. Saya terbawa mulu nih. Lupa. Ballon d'Or, Vini Ballon Ballon d'Or. d'Or. Iya. Saudi Pro League pasti menawarkan sesuatu yang luar biasa. Iya. Itu apa? Iya. Duit. Duit. Bayangkan, Sama kemarin ada pemain Aston Villa, John Duran, dihargai Oh, iya. 77 juta euro. Iya. Betul Pak. Rusak nggak harga pasaran pemain? Rusak, Seorang Pak. pemain Pak, yang rusak, Pak. mungkin John Duran bagus di 1-2 musim, bahkan bagusnya pun Sebagai sepersap aja super Pak dia. bagus relatif aja. Iya. Maksudnya bagus banget enggak? Dibilang jelek ya nggak bisa karena dia pemain Premier League. Iya. Iya. Mungkin kalau misalkan top skor sementara Liga Inggris Chris Wood ya Chris saat Wood. ini mungkin masih muda, dihargain 100 juta euro mungkin. Masa selevel sama Cristiano Ronaldo waktu dibeli sama Atas. Juventus dari Real Madrid, Real Madrid. kan nggak masuk akal. Betul. Tetapi mungkin Vini bisa melihat itu sebagai opsi lain ketika mungkin usianya udah nanti Oh. di atas Jadi up untuk- 30 tahun. Yang sekarang gitu Pak ya. Ini kan Iya, masih prime ya Pak ya. Masih prime banget saya Iya. menurut saya sih, karena juga sorotan media kan nggak mungkin ke Saudi Pro League. Saudi Pro Betul. League mungkin setelah Ronaldo pensiun setahun 2 tahun lagi juga udah Redup. redup Redup lagi lagi, ya, nggak akan
boom saat ini. Boom gitu Pak. Kaget Boomnya saya, gimana Pak? Boomnya? Bom dia. Aduh, anjir. Kalau kata Ronaldo kan bom dia. Iya, selamat pagi tuh Pak. Selamat pagi. Serem tapi ya, Pak. Serem juga sih. Kalau diartiin ke bahasa Indonesia serem ya. Bom dia. Jangan. Jangan. Tapi emang gitu ya Rea, orang kalau orang kaya apa aja pengen dibeli ya. Itu agak-agak iri tapi Iya, kalau Ada ada iri ya, tapi namanya juga orang kaya. Masalahnya tetangga saya juga ada orang kaya takutnya anaknya Pak pengen Bape dong gitu. Repot bapak ya. Iya, Bapak. Manusia 2 triliun didatengin. Kata nego dulu lagi ke Madrid. kata bapaknya dibungkus apa di sini? Dibungkus. Bapaknya dibungkus. Dibungkus take away ya. Oke, terima kasih anak-anak atas pelajaran Sama-sama. dari Sama-sama. Departemen Kompetisi Negara di Negara Eropa Eropa Barat. Barat. Disingkat? KLBB. Bapaknya menyingkat itu aja bingung, Pak. Kompetisi Eropa Barat. Iya. KLB saya Iya, bilang. oh iya. Tapi apa B-nya banyak tadi. BBB. Jadi kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima Insya kasih Allah, buat Pak. Rehan, Insya Allah, Pak. terima kasih Betul, buat Nats, dan terima kasih buat Gerardo. Mudah-mudahan ilmu pada hari ini bermanfaat. Iya. Terima kasih. Bermanfaat, Pak. Bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oh iya. Ayo, Pak. Iya. Pak. Iya, Pak. Guru agama Hati-hati ya, katanya. Pak. Iya, guru agama. Itu dia. Seru ya. Pokoknya gue menjagokan Madrid. Atletico atau Real? Real Madrid. Harus Oh. lengkap ya soalnya. Iya, sekarang Madrid ada 2. Tapi kalau Iya, orang betul. ngomong Madrid, Real Real Madrid. Madrid Real sih Madrid. pasti. Gue sih Atletico sih gue. Serius loh. Iya, karena gue suka underdog story gitu. Oh iya bener. Kalau Kalau gue sih tergantung gimana orang memandang sih ya. Ah, ini terlalu ini. terlalu Nggak, kata-kata. maaf. terlalu kaget. Saya lagi nyari-nyari tadi belum ketemu ternyata. Belum ketemu. Saya Barca. Nah, menurut Ya. teman Alar kira-kira siapa nih yang menang nih ya? Betul, di derby nanti. Kasih tahu kita di kolom komen. Jangan lupa subscribe untuk bisa menyaksikan video berikutnya biar sekolah kita tetap apa? Tetap Tetap- jalan. tetap beroperasi. Tetap beroperasi. Tetap beroperasi. Karena gurunya aja tadi. Mahal. Iya. Iya, gurunya ganti-ganti. Iya, katanya ada sekolah di Kebon Jeruk juga tadi. Iya. Iya, nggak betah nih gurunya gonta-ganti. Gak betah. Ya udah kalau gitu kita pamit yuk. Iya, kita istirahat dulu kali ya, jajan ya. Ya bye. See you Dadah. next episode.